Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa berkumpul di SMA Wahidin ini dengan sehat walafiat. Bapak Ibu, yang terhormat Kepala Sekolah Pak Huliman, yang terhormat Bu CGV kita Bu Sri Rahayu Ningsih, yang terhormat rekan-rekan guru SMA Wahidin. Hari ini kita diundang untuk mengikuti diskusi yang berjudul Visi dan Prakarsa Perubahan Sekolah, dengan tujuan diskusi kita ini mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Nanti susunan acara kita yaitu pengantar, tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan nanti akan kita tutup dengan penutup. Di penutup nanti ada penguatan dari kepala sekolah nanti di penutup. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan ini, diskusi kita ini diselenggarakan dalam rangkaian acara kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang diikuti oleh Bu Sri Rahayu Ningsih. Jadi ini merupakan kegiatan pendampingan yang kedua. Jadi masih ada nanti 4 kali pendampingan lagi Bapak Ibu, tapi hanya di pendampingan yang kedua diskusi bersama rekan-rekan sekolah dan kepala sekolah. Nanti mungkin untuk pendampingan yang ketiga akan dilaksanakan di bulan November, kemungkinan besar di akhir November, itu Bapak Ibu ya. Dan untuk diskusi kita ini kebetulan Bu Sri dalam 1 bulan ini dan pertemuan terakhir sudah belajar mengenai membuat visi pribadi sebagai guru. Jadi dasar proses belajar ini nanti sebagai dasar untuk membuat visi sekolah. Apakah memang visi sekolah kita SMA Wahidin sudah sesuai dengan berfokus kepada siswa. Tapi bukan berarti nanti kalau misalkan sudah berfokus kepada siswa, bukan berarti kita jadi mengganti visi ya Bapak Ibu ya. Yang penting ini dasar kita, apakah memang itu sudah sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti proses belajar ini, walaupun ini dalam proses belajar, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu semua dalam diskusi ini kita semua aktif untuk mendukung Ibu Sri Rahayu juga meningkatkan kemampuan guru-guru di SMA Wahidin ini. Kemudian diawali tadi seharusnya saya minta maaf mengganggu waktu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu juga mengganggu waktunya. Dan untuk berikutnya saya berikan kepada Bu Sri Rahayu untuk memimpin diskusi kita ini. Jadi semuanya nanti akan dipandu oleh Bu Sri Rahayu Ningsih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak PP kami, Bapak Turian. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Huliman MKom, yang saya hormati Bapak PP saya, Bapak Turian, yang saya hormati rekan-rekan sejawat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah mendukung kegiatan saya ini. Pertama dan utama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih tetap diberikan kesehatan dan pastinya masih tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Apalagi tanpa ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, tanpa dukungan dari kawan-kawan semua, pastinya saya tidak akan bisa mengikuti kegiatan dari CGP hari ini. Nah, di sini saya ingin berbagi diskusi dengan Bapak Ibu semuanya tentang visi sekolah. Di dalam modul pembelajaran pada CGP di modul 1.3 itu tentang visi sekolah. Jadi di sini diskusi kita adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan. Yang diawali kami di sini mempelajari tentang pendekatan inquiry apresiatif. Jadi pendekatan inquiry apresiatif adalah merupakan pendekatan dengan metode menggunakan langkah-langkah bagja. Jadi di sana kita diajarkan bisa menemukan cara-cara bagaimana pembelajaran itu, visi sekolah itu sesuai dengan penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik.
Dan visi sekolah itu harus tertuju kepada impian masa depan dari peserta didik yang sangat kita dambakan, agar mereka itu bisa mencapai cita-citanya di masa depan. Nah, sebelum kita memulai presentasi berikutnya, mari kita berdoa. Kenapa saya membuat yang seperti ini? Karena di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo itu terdiri dari beberapa agama, sehingga diharapkan toleransi antar umat beragama di sini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini ada dalam suatu kegiatan kita diminta untuk hadir seutuhnya, mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, singkirkan sejenak semua beban agar lebih fokus untuk belajar. Jadi kita berharap ketika kita mau mempelajari sesuatu, kita harus fokus dengan tujuan apa yang akan kita jalani. Seperti inilah dia. Jadi menenangkan hati dan pikiran itu pastinya ya. Ketika beban itu sangat banyak, pasti kita tidak bisa fokus dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada tujuan agenda dan kesepakatan diskusi. Tujuan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita sangat berharap bahwasanya visi sekolah kita ini sudah tertuju pada peserta didik. Seperti yang saya katakan tadi adalah berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada masa kini. Nah, inilah susunan acara tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak PP kami, Bapak Turian. Jadi ada tujuan. Jadi di sini nanti ada kalimat rumpang, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan penutup. Nah, rumusan masalah di sini, sebelumnya kita akan melakukan kesepakatan diskusi. Jadi di sini diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat dan pertanyaan pastinya berharga sekali dalam suatu diskusi. Untuk apa? Mencapai kesepakatan. Nah, kemudian di sini diharapkan untuk Bapak Ibu menyilentkan handphonenya agar bisa lebih tenang. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu dalam proses pendidikan CGP membuat visi, dan hari ini kita mendiskusikannya. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses ini sangat diharapkan agar dapat direfleksi bersama terhadap visi sekolah, khususnya di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo ini, agar semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi hari ini. Nah, jadi di sini tadi Bapak Ibu sudah saya bagikan selembar kertas dari Bapak PP untuk membuat kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Jadi kita itu di sini disuruh bermimpi terlebih dahulu. Visi dan misi kita sudah ada, tapi di sini kita diharapkan kita punya mimpi, yang nantinya kita punya mimpi itu apa mimpi kita terhadap peserta didik yang ada pada saat ini. Jadi di sini ada kita memimpikan murid-murid yang, misalnya murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, tapi diharapkan di sana itu kalimatnya itu sudah pasti. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki karakter unik masing-masing, yang memiliki perbedaan dari semuanya. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat rumpang di kertas yang sudah dibagikan tadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu sudah merepotkan, tapi saya sangat berharap ya dituliskan di situ ya Bapak Ibu. Pastinya kita punya cita-cita yang sama tetapi pasti kalimatnya berbeda.
dari Bapak Ibu yang bisa tuangkan di selembar kertas tersebut. Nah, jadi di sekolah kita mengutamakan apa? Misalnya kita mengutamakan kemandirian dan kekreativitasan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga lingkungan belajar itu sangat penting. Misalnya seperti itu dia. Jadi kita memimpikan semua mimpi-mimpi itu diharapkan bisa dituangkan Bapak Ibu di kertas tersebut. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Misalnya menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kekreativitasan dan kemandirian peserta didik itu dapat membawa mereka ke cita-citanya kelak. Seperti itu dia. Jadi kalimat-kalimat ini akan membangun sebuah visi yang kita impikan. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ini dia. Nah, tadi yang seperti saya jabarkan ya Bapak Ibu, di sini saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di sana. Nah, sebenarnya kalimat rumpang itu bertujuan inilah dia, yaitu profil pelajar Pancasila yang sangat kita harapkan. Jadi diharapkan sekali peserta didik itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Seperti yang sudah kita lakukan di sini, kita pastinya memiliki toleransi antar umat beragama. Kemudian di sini kita juga akhlak pribadi itu sangat penting. Bukan hanya kita, guru-gurunya yang bisa mencontohkan kepada peserta didik kita, tetapi peserta didik kita juga pastinya diharapkan memiliki akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada manusia, sesama kita, baik itu guru, apalagi orang tuanya di rumah. Kita sangat berharap sekali anak-anak kita memiliki akhlak yang seperti itu, akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi kalau tidak kita jalani, maka akan sangat berbahaya bagi diri kita pribadi tentunya. Contohnya misalnya menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, menjaga karena lingkungan kita di sini banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pepohonan. Jadi kalau kita tidak menjaga alam, tidak mencintai alam, maka lingkungan kita ini tidak asri lagi, tidak enak lagi untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Jadi kita di sini sangat menjalani sekali ya yang namanya berkebinekaan global. Karena apa? Kita di sini adalah sekolah nasional yang memiliki kebudayaan itu sangat beragam. Sehingga menurut saya pribadi, sekolah kita itu sudah luar biasa dalam menjaga berkebinekaan globalnya. Para peserta didik dapat saling menghargai perbedaan dari kebudayaan yang mereka miliki sangat berbeda pastinya. Nah, kemudian di sini mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kita di sini sudah melakukan proyek. Karena sekolah kita adalah merupakan sekolah penggerak, pastinya kita dengan hal-hal seperti ini sangat ini ya, seperti mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, itu sangat kita sudah rasakan sekali, peserta didik kita sudah memiliki hal yang seperti itu. Kemandirian mereka dalam melakukan proyek, kolaborasi mereka, ide-ide kreatif dan bernalar kritis pada saat mereka melakukan proyek. Mereka bisa, pastinya ada halangan, tetapi mereka bisa menjalani itu semua. Nah, yang akhirnya pastinya kita berkeinginan peserta didik kita itu memiliki profil pelajar Pancasila yang sangat kita harapkan. Nah, jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu tadi tuliskan, kalimat rumpangnya pasti sudah ada ya Bapak Ibu ya. Saya mohon untuk kesediaannya
bisa kita diskusikan, Bapak Ibu bisa membacakan hasil diskusinya yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Ya, silahkan Bapak Kepala Sekolah kami. Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan ya. Ya, ini pas ada PP kita yang luar biasa. Kepada kita semua di ruangan ini, izinkan saya menyampaikan isian dari kalimat rumpang ya. Bisa saja ini merupakan hasil diskusi dari dalam hati kami sebelumnya, ya, dan juga bisa saja saya menyampaikan ini mungkin pas ada juga isian teman-teman yang seperti ini. Baik, untuk yang pertama, pada kalimat rumpang cita-cita untuk murid ya, kita memimpikan murid-murid yang memiliki kecakapan abad 21, yaitu kecakapan 4C tambah 1R. Yaitu 4C-nya adalah communication, collaboration, critical thinking, creative thinking. Ditambah dengan 1R, yaitu resiliensi. Karena daya tahan dan daya tahan ya terhadap situasi dan kondisi ini penting sekali. Jadi murid-murid yang memiliki 4C dan 1R. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pembelajar sepanjang hayat yang akan menjadi calon generasi emas Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan. Yang kelima, kita, warga di sekolah ini, yakin untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Karena peserta didik adalah manusia yang dinamis, memiliki daya cipta, dan juga dapat berkembang. Kemudian, berikutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa tujuan pendidikan nasional dapat dicapai melalui profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih, Bu Ningsi. Terima kasih luar biasa ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, cukup menginspiratif dengan kalimat-kalimat rumpang dari cita-cita untuk murid. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Dari Pak Hari, Bu Desi, Ibu Linda, dari Sedekah, Sarwin, mungkin ada, enggak pun semua, mungkin bisa 1 atau 2, atau kita memimpikan murid-murid yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu sebuah impian. Bisa aja kita keluarkan, pasti berbeda dengan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi kan sudah mencakup secara keseluruhan. Kita yang sederhananya aja juga bisa. Ya kan? Karena apa? Karena kita adalah merupakan, kita ini yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, siapapun dia, pasti kita ini merupakan pembelajar sepanjang hayat, yang tidak pernah berhenti untuk belajar, belajar, dan belajar. Kalau mungkin ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari kita, dari lahir ke dunia sampai kematian itu dekat dengan kita, kita pun wajib untuk belajar. Tidak ada yang salah Bapak Ibu untuk memimpikan cita-citanya. Ya, iya silakan Sedekah. Ya, saya Sedekah ingin menyampaikan kalimat rumpang yang saya dapatkan. Iya, silakan Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berkarakter. Sebab itu Bu, karakter itu nomor 1. Ya, siap. Setiap yang berkarakter pasti udah bagus Bu. Terus kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Pasti berbeda dan memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali sebagai guru seoptimal mungkin sehingga mereka menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Terus yang ketiga, ya seperti Bapak Kepala Sekolah bilang, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai potensi yang mereka miliki masing-masing.
Terus yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dan kita sebagai guru berusaha mengoptimalkan mereka untuk mencapai bakat dan keistimewaan mereka, Bu. Ya, Oke, terima kasih Sedeka. Sedeka luar biasa ya. Jadi bukan hanya Bapak Kepala Sekolah tadi yang mengemukakan kalimat rumpangnya, tetapi ternyata Sedeka juga memiliki impian yang sangat luar biasa untuk murid-muridnya. Kira-kira ibu-ibu ada yang mewakili Bu Desi? Ya silakan Bu. Terima kasih kepada Bu Ningsi telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang saya isi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki motivasi yang kuat dalam belajar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang berkarakter positif seperti mandiri, kerjasama, toleransi, dan lain-lain. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan profil pelajar Pancasila seperti dinamika global. Kemudian untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan terkait dengan mengembangkan karakter positif. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut ilmu dan membimbing agar mencapai kebahagiaan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap individu berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, terima kasih untuk semuanya. Wah, luar biasa ya untuk Bapak Ibu. Kalimat rumpang yang dikemukakan itu sungguh luar biasa. Pastinya kita sangat berharap sekali cita-cita dan impian itu akan terwujud nantinya, mudah-mudahan. Amin. Nah, jadi di sini saya lanjutkan visi sekolah SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Inilah dia, terciptanya sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan berkelanjutan didasari nilai-nilai Pancasila. Benar ya, Bapak Kepala Sekolah? Jadi di sini saya mencoba membuat bakja. Bakja itu yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Menurut saya, maaf jika ada kesalahan, tetapi ini persepsinya saya aja gitu. Apa langkah-langkah yang harus diselesaikan? Menurut saya yang pertama inilah dia. Pertanyaannya, bagaimana keadaan sumber daya manusia Indonesia saat ini? Bagaimana cara membina generasi yang mandiri, unggul, berprestasi, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana cara menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik? Bagaimana cara meningkatkan kecakapan digital berbasis TIK untuk menyongsong abad 21 sesuai dengan karakter? Maaf Bapak Ibu, ada salah pengetikan. Profil pelajar Pancasila. Tindakannya, seluruh guru melakukan perkenalan kepada peserta didik, dan mengenali karakter peserta didik. Semua guru berkolaborasi dan membina karakter peserta didik dengan cara membuat rutinitas kegiatan kerohanian sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita di sini sudah melakukan untuk umat Kristiani itu setiap hari Jumat, Pak. Kita ada PA, untuk yang Muslim itu hari Minggu, yang Buddha juga hari Minggu ya kan, melalui kegiatan PMMBW. Jadi di sini setiap agama kita punya kegiatan rutinitas mingguannya. Kemudian mengadakan klub atau komunitas belajar untuk selalu berdiskusi, mendatangkan sumber lain atau guru tamu untuk memberikan pelatihan kepada siswa. Ini mungkin sudah pernah dilakukan, tapi mungkin belum berlanjut tindakannya. Melakukan pelatihan TIK kepada peserta didik dalam meningkatkan literasi digital. Nah, kemudian di sini A-nya ambil pelajaran. Ambil pelajarannya, jadi pertanyaannya, apakah cara menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik dapat meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik? Jadi di sini metode apa yang sesuai digunakan dalam menumbuh kembangkan kualitas dan karakter baik? Pelatihan yang bagaimana untuk meningkatkan literasi digital peserta didik? Jadi saya buat tindakannya mendatangkan para alumni yang sudah berhasil untuk memotivasi adik-adik kelasnya dan mencapai impian dan cita-citanya. Di sini kami juga sudah melakukan hal ini, Pak.
karena ada beberapa alumni kami yang sudah ada di Jepang, kemudian ada alumni dari ITB yang sudah selesai mereka, ya kan mereka datang, atau kalau mereka baru senam paten kayak yang kemarin-kemarin, mereka datang untuk memotivasi adik-adiknya. Mereka itu bisa seperti itu, yang tadinya bukan siapa-siapa bisa jadi apa-apa seperti itu. Kemudian menerapkan pada setiap aktivitas sekolah dengan metode kolaborasi tim kerja guru. Di sini rutinitas mungkin kita adakan seperti MGMP adalah salah satu kolaborasi tim kerja dari guru. Kami di sini juga sudah membangun yang namanya komunitas belajar yang baru launching. Kemudian di sini ada mendatangkan tamu yang berkompeten dalam bidang teknologi, khususnya TIK. Jadi di sini banyak tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, walaupun mungkin belum maksimal, tetapi sudah mulai terjadi pembiasaan. Kemudian yang G-nya gali mimpi. Mimpi-mimpi kita tadi sudah banyak sekali. Disinilah dia, apakah minat belajar yang tinggi dapat meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik, melakukan studi digital, melakukan kegiatan-kegiatan yang terus berkelanjutan dalam menggali potensi diri peserta didik, karena sekarang ini pembelajaran itu bukan hanya dari kita guru-gurunya, ya Bapak Ibu ya, tapi banyak sekali dari sumber-sumber belajar lainnya. Seperti yang saat ini banyak aplikasi-aplikasi pembelajar yang bisa meningkatkan potensi diri siswa, sehingga mereka bisa belajar sendiri dari YouTube, kata Sedeka tadi. Jadi waktu COVID itu kami di sini semua guru-guru Pak, semuanya itu pandai buat video, karena kerja kami setiap minggu upload video. Yang nanti kami menguploadnya, tugasnya tim IT mengupload di YouTube-nya SMA Dr. Wahidin. Jadi apa ya? Nah, seperti itulah dia. Jadi di sini apa yang dirasakan guru jika mendapatkan peserta didiknya mampu meraih prestasi? Wah, guru perasaannya pastinya sangat bahagia melihat peserta didiknya mulai menebarkan pada kegiatan-kegiatan kecil dengan memberikan aksi nyatanya. Jadi di sini sama ya, gali mimpi ini seperti yang saya lakukan kemarin, budaya positif. Waktu kami kolaborasi, saya menceritakan tentang pengalaman saya di sini sampai sepertinya saya baru-baru ini viral di Facebook. Karena ini ya, peserta didik itu mungkin sangat luar biasa, walaupun ada yang tidak terlalu istimewa, tapi ada yang istimewa, ternyata takdir itu berkata lain gitu. Kami punya seorang siswa yang sangat luar biasa, tetapi mungkin takdirnya tidak begitu istimewa untuknya, seperti itu, karena Tuhan lebih sayang terhadapnya. Nah, di sini ada jabarkan rencana. Jadi ini adalah rencana-rencana yang bisa kita lanjutkan. Misalnya pertanyaannya, kegiatan seperti apa yang membina peserta didik menjadi generasi mandiri, unggul, berprestasi, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saya buat tindakannya menerapkan disiplin di sekolah, menanamkan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat membentuk pribadi yang mandiri, mengikuti olimpiade untuk mengupgrade kemampuan peserta didik, melaksanakan ibadah, pengajian, dan kegiatan keagamaan rutinitas lainnya. Bagaimana saling menyemangati agar konsisten dalam meningkatkan kualitas peserta didik, membangun kolaborasi dengan teman sejawat, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada orang tua, siswa, dan yang lain sebagainya. Apakah keadaan kegiatan kompetisi di sekolah sendiri dapat meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik? Menurut saya, membuat catatan capaian untuk melihat progresnya agar nampak perbedaannya di sana, dan membuat karya inovatif peserta didik mampu mendapatkan hasil maksimal dalam kompetisi. Jadi di sini kami di sini di sekolah ini semuanya sepertinya sudah nampak melakukan hal tersebut. Sepertinya saya melihat kegiatan yang dilakukan Pak Hari, yaitu Club Science, itu membuat ini ya, sebuah perencanaan dalam pengajaran peserta didik itu, apa kegiatan apa yang dilakukan peserta didik
itu didokumentasikan. Sepertinya kami sering melakukannya Pak, tapi terus terang ya, dokumentasi memang yang kurang. Jadi sekarang ini sedikit-sedikit dokumentasi untuk pertinggal kita pada saatnya kita pernah melakukan hal tersebut. Jadi seperti itulah jabarkan rencana. Nah, di sini alur eksekusi. Alur eksekusi itu apa yang harus kita lakukan? Yang jelas tindakannya, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya keterlibatan langsung orang tua atau wali pendamping murid untuk menciptakan generasi mandiri, unggul, berprestasi, beriman, dan bertakwa. Kepala sekolah berkoordinasi dengan para wali kelas dan guru mapel sebagai tindak lanjut rencana aksi nyata. Membuat catatan capaian untuk melihat progresnya secara kontinu. Kami di sini sudah melakukan kegiatan koordinasi, ini biasanya dalam kegiatan rutinitas hari Sabtu yaitu supervisi. Jadi supervisi itu dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah dan semua guru-guru mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itulah alur dari Bagja. Nah, di sini pemberian umpan balik. Jadi pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kira-kira rekan-rekan, Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Apakah visi sekolah kita itu tadi sudah sesuai? Ataukah mungkin ada yang perlu ditambahkan? Mungkin bisa kita diskusikan, walaupun mungkin tidak hari ini, mungkin ada lain waktu yang bisa menjadi sebuah masukan. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Baik, kami izin menyampaikan juga kepada Bapak pengajar praktek ya, bahwa saya memang visi sekolah yang kita gunakan pada saat ini sudah melalui satu proses penyesuaian. Dan ini disampaikan di dalam rapat bersama. Sejak kapan? Sejak kami menjadi sekolah penggerak di tahun kedua. Ya, jadi sekolah penggerak di tahun pertama kami masih menggunakan visi sekolah yang sebelumnya, tetapi di tahun kedua sebagai sekolah penggerak, memang kami menyadari perlu terjadi adjustment ataupun penyesuaian terhadap visi dan misi sekolah, disesuaikan dengan program dari kurikulum merdeka dari kementerian, sehingga kami sudah melakukan penyesuaian melalui rapat bersama, sehingga terbentuklah pada akhirnya visi sekolah itu adalah terciptanya sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan berkarakter didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi kami ada menggunakan penguatan didasari oleh nilai-nilai Pancasila, karena menurut kami itulah nanti kekuatan dasar bagi kami, semangat baru bagi kami untuk nantinya bisa membentuk peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi karena baru kita lakukan penyesuaian di tahun lalu, maka berdasarkan pengamatan kami untuk di tahun ini masih sesuai dan selaras dengan cita-cita kita untuk murid ataupun peserta didik. Demikian menurut pandangan saya selaku kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih berarti sudah aman ya Pak ya. Oke, jadi di sini ini yang tadi yang saya tuliskan. Nah, di sini ini dia. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya visi sekolah SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik untuk mencapai cita-citanya, sehingga tidak perlu ada perubahan, yang perlu adalah dilanjutkan untuk memantapkan, menyongsong masa depan dari peserta didik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak PP kami. Oke, terima kasih buat Bu Sri Rahayu-Ningsih, tepuk tangan. Bagus sekali tadi. Terima kasih juga buat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru semuanya sudah membantu Bu Sri Rahayu-Ningsih dalam diskusi ini. Untuk penguatan, kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan atas diskusi yang kita lakukan hari ini. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas momen dan kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Pada hari ini kami mulai mengetahui lebih lanjut ya, bagaimana sebenarnya pendidikan yang harus dijalani oleh calon guru penggerak. Ya, jadi dalam hal ini CGP kita adalah
Ibu Sri Rahayuningsi yang menjadi first asset kita ya di dalam guru penggerak di lingkungan SMA Dr. Wahidin Surosodo. Jadi kami yakin ya dalam posisi kita adalah sekolah penggerak angkatan pertama di tahun ketiga, kemudian di dalam ya tim dari sekolah penggerak ini yaitu tim komite pembelajaran, yaitu salah satunya memang adalah Ibu Ningsi juga berjuang di dalam ya pendidikan calon guru penggerak. Menurut kami akan sangat membantu sekali terkait dengan pengembangan visi dan misi sekolah. Jikalau visi ini tetap berjalan seperti ini, maka bisa terjadi ini ya detail-detail misi yang lebih kuat lagi ke depannya. Setelah kita nantinya menjadi sekolah penggerak angkatan pertama di tahun ketiga. Pada hari ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi ya, baik kepanitiaan dari BBKP Provinsi Sumatera Utara, kemudian Bapak Pengajar Praktek dan calon guru penggerak kita, dan yang kita yakini ini pasti akan menjadi guru penggerak ya, menjadi asetnya SMA Dr. Wahidin Surosodo ini. Karena kegiatan pada hari ini ya menurut kami betul-betul mengingatkan kita kembali ya berdasarkan Bagja tadi ya, mengingatkan kita tentang apa, bahwasanya pendekatan yang kita lakukan sebagai sekolah penggerak itu memang harus berdasarkan kepada asset based thinking. Jadi apa yang sudah kita miliki yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan ataupun aset, dan kita tetap harus berpikir positif. Jadi kita terjadi perubahan pola berpikir dari mungkin problem based thinking itu menjadi asset based thinking. Kami meyakini semua warga sekolah dari unsur pendidik, Bapak dan Ibu guru, kemudian dari unsur tenaga kependidikan, kemudian juga dari peserta didik, kemudian juga orang tua, mitra kami dari perguruan tinggi, mitra kami dari perusahaan, itu semuanya adalah hubungan kemitraan yang perlu dijaga dengan bagus, dan semuanya itu adalah aset kita. Ya, termasuk Ibu Ningsi yang pada saat ini berjuang menjadi guru penggerak. Bapak dan Ibu, kita yakin Bu Ningsi berhasil jadi guru penggerak? Kami yakin ya berhasil jadi guru penggerak. Ya, kami akan dukung sepenuhnya terkait dengan kegiatan di dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Sekali lagi, terima kasih diskusi pada hari ini betul-betul memantapkan kita untuk betul-betul memprogramkan segala suatu program sekolah yang berorientasi kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan asset based thinking. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama kita tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah Bapak Huliman. Akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sekolah SMA Wahidin yang sudah menciptakan guru hebat seperti guru kita ini, Bu Sri Rahayuningsi. Pastinya nanti setelah kira-kira 5 bulan lagi ya Bu ya, 5 bulan lagi, mudah-mudahan Ibu ini C-nya dihilangkan jadi guru penggerak. Dan pastinya bisa mendorong juga menggerakkan rekan-rekan guru yang masih muda-muda ini untuk mengikuti jejak Bu Ningsi, mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak di gelombang-gelombang selanjutnya. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah tindakan saya, dan maaf juga sudah mengganggu waktu Bapak Ibu, waktu Kepala Sekolah. Terima kasih sudah mendukung program pendidikan guru penggerak, khususnya mendukung Bu Sri Rahayuningsi. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini bisa membantu atau menyegarkan kita kembali untuk meningkatkan kualitas siswa di sekolah kita ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.